Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selamanya aktivitas yang kita lakukan mendapatkan aman, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 11, pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan atau membahas terkait dengan salah satu materi, di mana materi kita pada kesempatan ini itu saling menasihati dalam Islam. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa saling menasihati itu merupakan ciri daripada orang yang beriman. Orang yang beriman itu apabila berdekatan selalu menasihati, selalu saling memberikan nasihat, selalu memberikan wejangan, selalu memberikan petuah, dan apabila berjauhan selalu saling mendoakan. Itu ciri daripada orang yang beriman. Makanya saling menasihati ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu salah satu dalil atau dasar kenapa kita diwajibkan saling menasihati. Yang selanjutnya kaitan dengan materi yang akan dibahas pada kesempatan ini, sekurang-kurangnya ada 2 pembahasan yang akan disuguhkan kepada kalian. Yang pertama, makna, hukum, serta dalil atau dasar khutbah, tabligh dan dakwah. Karena sebagaimana kita telah ketahui bahwa salah satu cara saling menasihati itu bisa dengan khutbah, bisa dengan tabligh, bisa dengan dakwah. Makanya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu khutbah, apa itu tabligh, dan apa itu dakwah. Termasuk bagaimana hukum khutbah, bagaimana hukum tabligh, dan bagaimana hukum dakwah. Dan apa yang menjadi dasar atau dalil bahwa khutbah itu diharuskan, termasuk tabligh dan dakwah. Yang kedua, terkait dengan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nanti akan dibahas apa yang menjadi rukun dan syarat khutbah, apa yang menjadi ketentuan tabligh dan dakwah, sehingga khutbah, tabligh dan dakwah yang dilakukan memenuhi terhadap syarat dan rukunnya. Dan yang terakhir, ini sebagai refleksi daripada materi saling menasihati dalam Islam ini, akan dituntut kalian untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat teks khutbah, tabligh dan dakwah, dan bagaimana pula tata cara khutbah, tabligh dan dakwah itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya, kita bahas satu persatu apa itu khutbah, apa itu tabligh, dan apa itu dakwah. Untuk khutbah itu mungkin kita sudah tidak asing lagi ya. Baik khutbah, tabligh dan dakwah pasti kalian minimal sudah mendengar, apalagi untuk laki-laki setiap satu minggu sekali itu kita sering
mendengarkan khutbah ketika melaksanakan sholat Jumat. Dari gambar tampilan yang ditayangkan pada saat ini, mungkin kalian sudah bisa memahami apa itu khutbah, apa itu tabligh, dan apa itu dakwah. Dan kalian mungkin bisa membedakan dari gambar ini mana orang yang sedang berkhutbah, mana orang yang sedang berdakwah, dan mana orang yang sedang bertabligh. Nah, ini merupakan gambar daripada khutbah, ini merupakan dakwah, dan yang terakhir yaitu tabligh. Mana serta keutamaan khutbah, ya, maaf saya ketik, harusnya khutbah. Khutbah itu mempunyai makna kalau diambil dari kata mukhatabah, artinya itu pembicaraan. Tetapi kalau khutbah itu diambil dari katanya al-khatbu, berarti artinya itu perkara besar yang diperbincangkan. Jadi kalian harus paham bahwa dalam bahasa Arab itu sekalipun hurufnya sama tetapi harokat berbeda, itu akan bisa merubah terhadap makna. Salah satu contoh ya khutbah ini, sekalipun hurufnya sama, ya, ada 5 huruf kho, to, ba, dan huruf ha. Khutbah itu diartikan pidato itu ketika dibaca khutbah. Tetapi kalau ketika membacanya khitbah, itu akan menjadi lain maknanya. Atau ketika yang tadinya khutbah itu dibacanya menjadi khutbah, itu pun akan menjadi lain maknanya. Khutbah itu pidato, ceramah. Kalaupun toh sekarang dibacanya menjadi khitbah, maka artinya itu meminang. Sebelum seseorang melakukan perjanjian pernikahan dari pihak laki-laki suka ada istilah meminang. Nah, meminang itu dalam istilah fikih disebut dengan khitbah. Tetapi kalau sekarang dibacanya khutbah atau khutobah, itu pun artinya akan berbeda. Artinya yaitu kayu bakar. Ini makanya kalian harus hati-hati ketika membaca Al-Quran, terutama ataupun kalimat-kalimat lain yang berbarat. Jangan sampai salah di dalam mengharkati, karena itu akan merubah terhadap makna. Jadi sekali lagi, secara bahasa khutbah itu pidato ataupun pesan yang disampaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sementara menurut istilah, khutbah itu menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi menyampaikan pesan, tetapi dibatasi pesan yang disampaikannya itu tentang ketakwaan kepada Allah sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi ada syarat, ada rukun yang harus dipenuhi oleh seorang yang melakukan khutbah. Orang yang melakukan khutbah disebutnya khatib. Dia khatib itu orang yang melakukan khutbah. Seperti seorang laki-laki melaksanakan sholat Jumat di masjid, setelah azan itu suka ada yang naik mimbar, itu disebutnya khatib. Itu orang yang berkhutbah. Yang disampaikan tidak lain tentang ketakwaan, tentang keimanan, tentang kebajikan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan tentunya yang si khatib itu sudah mengetahui terhadap syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Karena ketika si khatib tidak memenuhi terhadap syarat dan rukun yang telah ditentukan, maka khutbahnya tidak sah. Ya, khutbahnya tidak sah. Selanjutnya, apa yang menjadi dalil atau dasar bahwa seseorang itu diharuskan berkhutbah, terutama dalam hal-hal tertentu. Sebelum kita masuk ke sini, ya, sebelumnya perlu disampaikan kepada kalian
bahwa kalau dilihat dari segi waktu dan pelaksanaannya, dan jika dikaitkan dengan sholat, khutbah itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada khutbah yang dilakukan sebelum sholat, yang kedua ada khutbah yang dilakukan setelah sholat, yang ketiga ada khutbah yang tidak ada kaitan dengan sebelum dan setelah sholat. Kapan khutbah dilakukan setelah sholat dan kapan khutbah dilakukan sebelum sholat? Kalau kita sholat Jumat, khutbah itu dilakukan sebelum sholat, berarti disebut khutbah Jumat. Ada juga khutbah yang dilakukan setelah sholat. Kapan? Ketika kita melakukan sholat Idul Fitri, melakukan sholat Idul Adha, itu khutbahnya dilakukan setelah dilakukan itu setelah sholat. Tetapi kalau Jumat itu sebelum sholat, makanya di dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri, setelah berkhutbah langsung bermusafahah antara satu dengan yang lainnya, karena sudah tidak ada kewajiban lain. Dan hukum khutbah di dalam sholat sunat Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunat kusuf ataupun khusuf itu hukumnya sunnah. Sementara khutbah di dalam sholat Jumat itu hukumnya wajib. Nah, kalau umpamanya kita pada hari raya Idul Fitri kita mau sholat Idul Fitri tetapi tidak mau ke masjid, boleh kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah 2 rakaat tanpa harus memakai khutbah. Begitupun Idul Adha, begitupun dengan sholat khusuf, sholat gerhana matahari, khusuf itu sholat gerhana bulan. Itu khutbahnya itu dilakukan setelah sholat. Kalaupun toh tidak menggunakan atau tidak dilanjutkan dengan khutbah, hanya sholat saja, maka itu tidak apa-apa. Dalam artian sholat Idul Fitrinya, sholat Idul Adha-nya, termasuk khusuf dan khusufnya itu dianggap sah sekalipun tidak disertai dengan khutbah. Tetapi kalau di dalam Jumat itu lain lagi, karena ada yang mengatakan sholat Jumat itu merupakan pengganti daripada sholat duhur. Kalau untuk laki-laki, sholat duhur itu 4 rakaat, makanya diganti dengan 2 rakaat sholat Jumatnya, 2 kali khutbah, 2 rakaatnya dengan 2 kali khutbah. Nah, itu ada juga khutbah itu dilakukannya tidak ada kaitan dengan sholat, baik setelah ataupun sebelum. Kapan khutbah itu dilaksanakan? Biasanya khutbah ini dilaksanakan ketika hendak akan melaksanakan akad pernikahan, petugas KUA atau menugaskan lain lagi kepada yang lainnya. Ketika dilangsungkannya akad pernikahan, itu suka ada yang membaca khutbah terlebih dahulu, dan itu pun khutbahnya hukumnya sunnah. Nah, kaitan dengan apa yang tadi sampaikan, maka apalagi khutbahnya khutbah Jumat, jangan sampai kita itu menjadi orang yang merugi ketika kita tidak mendengarkan khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza qulta li shahibika yaumal jum'ati ansis wal imamu yakhutubu faqad lahut." Jadi apabila Anda berbicara meskipun bertujuan baik kepada temanmu, yaumul jum'ati, saat melaksanakan sholat Jumat, yang dikatakannya tidak banyak, sedikit, ansir itu diamlah, wal imamu yakhtub faqad lahut, wal imamu, sementara imam itu yakhtub sedang berkhutbah, faqad lahut, maka Jumatmu itu adalah sia-sia. Jadi mendengarkan khutbah ketika khatib berkhutbah pada Jumat hukumnya wajib. Orang yang mendengarkannya juga wajib mendengarkan. Apalagi orang yang berkhutbahnya harus betul-betul mengetahui terhadap syarat dan rukun khutbahnya, tidak asal baca saja.
Nah, itu terkait dengan dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita mendengarkan khutbah ketika sedang melaksanakan sholat Jumat. Kalaupun toh umpamanya si khatib tidak menggunakan pengeras suara dan suaranya tidak terdengar, maka tetap sekalipun suara khatib yang sedang berkhutbah tidak terdengar, tetap kita harus berdiam diri. Tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan kita ngobrol, berkomunikasi dengan yang lainnya, tidak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita umpamanya sedang melaksanakan sholat Jumat dan khatib sedang berkhutbah, sementara suara khatibnya tidak terdengar, maka disunahkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suara khatib itu tidak terdengar, tetapi kalau suara khatib terdengar, maka tidak boleh kita berzikir, melainkan kita harus mendengarkan apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh khatib di dalam khutbahnya. Bapak-Ibu sekalian, itulah pengertian hukum termasuk dalil yang menjelaskan tentang khutbah. Untuk yang kedua, yaitu tentang tabligh dan dakwah, insya Allah akan kita bahas pada video bagian kedua. Untuk sementara dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.